Dewa Medis Terkuat. Bab 721. Xiao Chen mengikuti sekelompok master dan keluar. Tidak ada kepanikan di matanya. Master Nebula tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Tuan Xiao, mengapa Anda melakukan ini? Sejujurnya, Anda tidak perlu melawan mereka. Selama Anda menyerah kepada Dewa Perang, semuanya akan baik-baik saja. Anda tidak bodoh. Anda dapat melihat bahwa Dewa Perang sebenarnya sangat menyukai Anda. Xiao Chen berkata dengan tenang. Aku sendiri yang mendapatkan kembali mukaku. Jika aku benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiri di kuil Dewa Perang, dia tidak akan melakukan apapun padaku. Jika aku tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di kuil Dewa Perang, dia akan membunuhku kapan saja seolah-olah aku adalah seekor semut kecil. Nebula Overlord tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada begitu banyak Overlord di sini, dan ada banyak sekali Master di antara mereka. Kali ini, Xiao Chen mungkin tidak seberuntung itu. Ketika mereka tiba di luar aula, semua guru membentuk lingkaran dan berdiri di luar. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan perlahan ke tengah dan berkata dengan tenang. Mari kita mulai. Begitu kata-kata itu terucap, seorang master keluar dari sisi lain. 1900 Ki Ungu Purba. Penguasa alam agung, Mu Kuang. Tolong beri aku petunjukmu. Orang-orang di sekitar, melihat Mu Kuang, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Ini Mu Kuang dari grup Kota Timur. Benar saja, orang-orang dari East City Group lah yang mengambil langkah pertama. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh anak itu membunuh orang-orang dari kelompok Kota Timur? Mu Kuang bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Meskipun dia adalah orang kuat di alam penguasa agung, keahliannya sangat hebat. Tidak hanya di kelompok Kota Timur, tetapi juga di antara para penguasa di seluruh kuil Dewa Perang, kekuatannya juga sangat luar biasa. Itu tidak benar. Beberapa dekade lalu, dia hanya memiliki lebih dari 1.800 Ki Ungu primordial di tubuhnya. Namun saat itu, dia mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk mengalahkan seorang guru besar dengan lebih dari 2.000 Ki Ungu primordial. Pertempuran itu masih segar dalam ingatanku. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan keterkejutan untuk Mu Kuang. Mu Kuang perlahan berjalan di depan Xiao Chen, dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah-olah dia sangat meremehkan Xiao Chen. Karena ini pertama kalinya kamu di kuil perang, aku ingin mencegah orang lain mengatakan bahwa aku menindasmu. Jadi, kamu harus mengambil langkah pertama. Xiao Chen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya tenang, dan berkata, tidak perlu, lakukan saja gerakanmu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan gerakan kedua. Matanya sedikit menyipit, tangannya terkepal erat, dan tekanan dahsyat meledak, langsung menekan Xiao Chen. Wah, sombong sekali kamu. Kamu cari mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan seluruh alun-alun bergetar hebat karena tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Segera setelah itu, sosoknya muncul di depan Xiao Chen dalam sekejap. Semua master yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Xiao Chen ini terlalu sombong. Dia benar-benar sombong. Meskipun kekuatan Mu Kuang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh kuil Dewa Perang, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diremehkan. Sekarang, pihak lain memintanya untuk mengambil langkah pertama. Sebaliknya, dia berpura-pura dan mempermalukan pihak lain, meminta Mu Kuang untuk mengambil langkah pertama. Orang ini hanya mencari kematian. Pada saat ini, Mu Kuang menunjukkan kekuatan sejatinya, dan tiba dalam sekejap, dengan tangan besinya, menghancurkan hidung Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan hancur. Saat berikutnya, Xiao Chen bergerak. Keluar. Dengan teriakan pelan, tinju Mu Kuang tampaknya berhadapan dengan energi yang kuat. Bang! Dalam sekejap, tinjunya hancur di tempat. Tidak hanya tinjunya yang patah, tetapi seluruh lengannya hampir patah. Kekuatan benturan yang besar juga langsung membuatnya terpental. Bang! Mu Kuang terlempar ke belakang dengan keras dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang dalam. Tanah di sekitarnya retak seperti jaring laba-laba. Saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Tahukah kau, Mu Kuang adalah makhluk super kuat yang memiliki 1900 aura ungu primordial. 1900.
Itu adalah eksistensi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak master dalam hidup mereka. Namun, saat ini, Xiao Chen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya begitu keras sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu lebih kuat dari Mu Kuang, kamu tidak mungkin sekuat ini, kan? Kamu bahkan tidak bergerak, dan orang lain terluka parah. Jika kamu benar-benar melakukan gerakan yang lebih kejam, apakah orang lain itu masih hidup? Pada saat ini, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Melihat Xiao Chen lagi, banyak orang menyingkirkan pandangan menghina mereka dan menjadi sedikit serius dan serius. Berikutnya, suara acuh tak acuh Xiao Chen terdengar perlahan. Pada saat ini, mata banyak orang menjadi dingin dan penuh dengan niat membunuh. Suara dan sikap Xiao Chen yang ceroboh dengan jelas menunjukkan bahwa dia meremehkan mereka. Guru besar lainnya mengepalkan tangannya sedikit dan bersiap untuk berdiri dan menyerang. Namun, saat dia berdiri, seorang guru di sampingnya memimpin dan tiba dalam sekejap, tidak jauh dari Xiao Chen. Guru besar, Qilian, tolong ajari aku. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ya Tuhan, itu benar-benar Qilian. Dia yang terkuat di grup Kota Timur. Jumlah Hong memperpelki di tubuhnya melebihi 2.700. Orang ini benar-benar orang yang kejam. Bahkan 3 penggembala pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Begitu orang ini muncul, mungkin kali ini, akhir ceritanya akan terungkap, kan? Mu Kuang dibantu oleh rekan-rekannya perlahan berjalan keluar dari lubang yang dalam itu, sambil memegangi dadanya, dia menatap Xiao Chen. Dasar bajingan kecil. Kali ini, kakak Qilian akan turun tangan langsung ke medan perang. Aku ingin melihat apakah kau punya trik lain. Kali ini, jika kau tidak mati, aku akan mengambil nama belakangmu. Namun, saat dia selesai berbicara, Xiao Chen sudah mulai mengambil tindakan. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, bunuh saja dengan satu pedang. Jurus keempat dari 9 pedang pembunuh langit. Meskipun hanya ada satu pedang, kekuatannya tidak diragukan lagi. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan melonjak, Qilian merasa ngeri, dan bahkan tidak berani memikirkannya, dan langsung menggunakan formasi untuk bertahan. Namun sayangnya, gerakan Xiao Chen terlalu kuat. Dengan satu gerakan, Qilian terluka parah di tempat dan terlempar mundur hidup-hidup. Fiuh! Qilian menyemburkan darah di udara, dan akhirnya, dia jatuh tepat ke dalam lubang besar yang baru saja dibuat Mu Kuang. Pada saat ini, belum lagi para kultivator lain yang hadir, bahkan Mu Kuang, yang baru saja memanjat, tercengang kaget, menatap Qilian di dalam lubang dengan ekspresi tidak percaya. Bab 722. Satu demi satu, dia mengalahkan para master kuat di alam dominasi dengan satu gerakan. Pada saat ini, semua orang menatap Xiao Chen dengan pandangan berbeda di mata mereka. Jika sebelumnya dia mengalahkan Mu Kuang dengan satu gerakan, semua orang akan berpikir bahwa dia menggunakan kepintaran dan memiliki peluang bagus. Namun sekarang, bahkan Qilian dikalahkan oleh Xiao Chen dalam satu gerakan. Alasan apa lagi? Tanda tanya. Siapa lagi? Kecepatan. Suara acuh tak acuh Xiao Chen terdengar lagi. Pada saat ini, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani menjawab kata-kata Xiao Chen. Tidak ada yang berani berdiri di depan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Xiao Chen, karena takut mengikuti jejak Mu Kuang dan Qilian. Lagi pula, kecuali orang-orang dari grup Kota Timur, semua orang paling-paling hanya sedikit iri pada Xiao Chen. Belum lagi keinginan untuk membunuhnya. Jadi pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bergerak. Melihat tidak ada seorang pun yang keluar, Xiao Chen berbicara lagi. Lupakan saja. Bagi mereka yang ingin menyerangku, tidak perlu membuang waktu. Datang saja padaku sekaligus dan aku akan menghabisi mereka sekaligus, agar tidak membuang waktu. Itu hanya kalimat sederhana, tetapi dicampur dengan kesombongan yang tak tertandingi. Semua orang mengepalkan tangan mereka sedikit, menatap Xiao Chen dengan wajah dingin. Xiao Chen, jangan berpikir kau bisa begitu sombong hanya karena kau mengalahkan 2 penguasa. Benar sekali. Kami di kuil Dewa Perang belum sepengecut itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok lain yang kuat dan dominan muncul. Kali ini, kekuatan lawan telah melampaui kekuatan 3.800 Ki Ungu Purba. Ini adalah eksistensi super kuat yang mendekati lebih dari 500.000 Ki Ungu Purba.
Melihat kekuatan lawan, akan menjadi seperti lelucon bagi mereka untuk membunuh Xiao Chen. Itu adalah penguasa Tianhua yang melakukan gerakan itu. Hebat. Lord Tianhua jauh lebih kuat dari Lord Qilian. Dia memiliki 3.800 Ki ungu primordial. Tuan Tianhua, Anda harus menjunjung tinggi martabat Tuan Kuil Dewa Perang. Benar sekali. Dia pasti akan bertahan. Semua orang yang hadir mengepalkan tangan, nyaris kegirangan luar biasa. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Xiao Chen menebas dengan pisau. Pisau pembunuh dewa. Pisau itu keluar dengan cepat, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Saat berikutnya, penguasa Tianhua terlempar hidup-hidup. Pada saat ini, seluruh penonton tercengang. Apa-apaan ini? Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Xiao Chen benar-benar jahat. Musuh yang muncul lebih kuat dari yang lain, tetapi Xiao Chen mengalahkan mereka semua dalam 1 detik. Apa batas kemampuan orang ini? Dia bahkan bisa mengalahkan penguasa lebih dari 3.800 aura ungu purba dalam 1 pukulan. Kekuatan tempur anak ini mungkin lebih dari 5.000 aura ungu purba. Kalau tidak ada seorang pun yang hadir dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tidak akan ada seorang pun yang berani mempercayainya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang usia Xiao Chen, berapa usianya. Tidak perlu informasi itu, hanya dengan melihat dengan mata kepala sendiri, semua orang dapat melihat betapa mudanya Xiao Chen. Di usianya yang belum menginjak 30 tahun, ia berhasil menembus 5.000 aura ungu purba. Orang ini benar-benar menantang surga. Siapa lagi? Keempat kalinya dia berbicara dengan tenang, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati area tersebut. Namun, kemanapun matanya mengamati, pihak lain akan segera mundur dan menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya, apalagi berani melangkah maju dan menghadapinya. Bahkan para master tingkat tinggi yang kekuatannya melebihi 6.000 aura ungu primordial tidak berani melangkah maju begitu saja. Siapa tahu apakah orang ini menahan diri atau tidak. Jika dia menahan diri sedikit, dan aku terus maju, bukankah aku akan terjebak? Saat itu, reputasiku akan hancur, yang akan menjadi aib. Melihat tidak ada yang bertindak, Xiao Chen siap berteriak lagi. Namun, pada saat ini, di pintu masuk aula, ditemani oleh para pangeran, Dewa Perang 10 arah telah melangkah maju. Haha. Kekuatan Xiao Qing memang luar biasa. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan gurumu saat itu mungkin tidak dapat memiliki kekuatan sepertimu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Dewa Perang. Aku hanya beruntung. Jangan rendah hati. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke seluruh hadirin dan berbicara lagi. Kalian semua sudah mencoba. Kalian adalah orang-orang yang gagal mengalahkan Xiao Qing. Kalau begitu, aku akan melakukan tugasku saja. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh peduli dengan masa lalu Xiao Qing. Jika ada yang melanggar ini, aku tidak akan pernah memaafkannya. Meskipun semua orang enggan, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Dewa Perang itu bijaksana. Kami mematuhi perintahmu. Dewa Perang Galaksi mengangguk pelan. Kalau begitu, mulai hari ini, Xiao Qing akan mengambil alih posisi tuannya dan memancarkan 14 galaksi di sekitar galaksi Vega. Semua akan diatur oleh Xiao Qing. Xiao Qing akan menikmati hak istimewa untuk tidak berlutut atau membungkuk selama sidang pengadilan. Selain itu, sebuah planet akan dipilih di Dadu dan diberikan kepada Xiao Qing. Itu akan dihitung sebagai tempat tinggal Xiao Qing di Dadu. Xiao Qing akan tinggal di sana. Pengadilan ditutup. Selamat tinggal, Dewa Perang. Semua orang berlutut untuk melepas kepergian Dewa Perang. Hanya beberapa orang yang tidak berlutut, bersama dengan Xiao Chen, menundukkan tangan mereka. Kemudian, orang-orang itu mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi selamat kepada Xiao Chen. Selamat, Master Xiao. Selamat, Master Xiao. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu telah menggantikan gurumu. Selain itu, kamu sangat kuat. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi bintang yang bersinar di Bima Sakti kita. Tuan Xiao, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja kepada kami. Jika kami dapat membantu, kami pasti tidak akan menolak. Xiao Chen mengangguk dan membungkuk kepada semua orang.
Terima kasih atas kesopananmu. Aku akan membutuhkan perhatianmu di masa depan. Aku orang yang terus terang, jadi jika aku menyinggungmu, mohon maafkan aku. Hehe, Tuan Xiao, Anda terlalu sopan. Anda baru saja membuka rumah besar Anda hari ini, jadi kami tidak akan menahan Anda di sini. Besok, setelah Anda selesai merapikan rumah besar Anda, kami pasti akan pergi dan memberi selamat kepada Anda dengan hadiah. Terima kasih. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan tempat ini. Mata semua orang bergerak, dan mata mereka bersinar. Di masa depan, aku takut orang kuat lain akan muncul di Bima Sakti ini. Siapa bilang itu tidak benar? Kupikir dengan kematian Lin Zentian, akan ada satu orang kuat yang bisa berbagi sumber daya dengannya. Tapi aku tidak menyangka Xiao Chen yang lain akan tiba-tiba muncul. Sungguh sial. Siapa peduli? Mari kita tunjukkan kemampuan kita terlebih dahulu. Bagaimanapun, pihak lain telah dihargai oleh Dewa Perang. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara kerumunan itu menyadari bahwa seorang guru juga diam-diam pergi setelah Xiao Chen pergi. Bersambung.